Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Saputra dalam tutorial membuat aplikasi penjual sederhana. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat form barang beserta fungsi dari form barang tersebut. Ada create, yaitu membuat menambahkan data. Ada read atau melihat data atau membaca data. Ada update atau mengubah data. Ada delete untuk menghapus data. Dan tambahan satu lagi yaitu tentang bagaimana pencarian barang. Anda lihat di sini saya akan membuat pertama kali untuk form barang. Sebelumnya kita sudah membuat form barang ya, cuman kita belum isi. Nah, sebelum kita isi komponen-komponennya. Nah, ini adalah masih kosong form barangnya. Kita akan isi komponen. Cara isi komponen itu ada di toolbox, tapi di sini toolboxnya tidak kelihatan. Jangan panik. Kita bisa untuk mengatur settingan Windows dari awal. Settingan Windows untuk Visual Studio-nya, Anda bisa klik menu Windows, pilih Reset Windows Layout. Oke, otomatis toolbox-nya telah muncul. Oke. Untuk di sini kita buat dulu ya. Form barang ini properti kita ganti. Yang pertama, untuk teksnya kita ganti dengan namanya form barang ya, seperti ini. Kemudian start positionnya kita buat center screen. Saya klik ini alfabetik dulu ya. Start positionnya saya buat center screen. Oke. Kemudian fontnya ini center screen tadi ya. Kemudian Windows state-nya kita buat normal saja karena dia anak menu. Kemudian fontnya kita berikan pilihan CGO saja yang biasa digunakan di Windows. CGUI kita buat 12 poin. Ya. Kalau ini terlihat besar, Anda kecilkan saja. Ya, terlihat besar sekali ya. Kecilkan sedikit. Nah, seperti ini aja. Oke, yang pertama saya akan menambahkan komponen group box. Pilih group box ya. Group box. Nah, kalau di sini ya, cari group box itu. Misalnya di container ya, ada pilihan group box. Group box 1, ya kan? Di sini taruh di sini. Terus group box 2. Dan group box 3. Group box 1, group box 2, dan group box 3. Kita berikan nama group boxnya. Di sini untuk formnya, form barang. Kemudian di sini untuk proses. Di sini untuk data barang. Oke ya, 3. Kemudian kita tambahkan komponen text field. Komponen text field. Oke, untuk ininya backgroundnya kita ganti juga ya. Background formnya biar kelihatan dikit, kita ganti agak warna putih. Ada bisa cari back color, pilih yang light saja, control light. Yang control light, seperti ini ya. Control light. Nah, di sini nanti kita tambahkan text field atau text box ya kalau di Visual Studio. Tambahkan label. Nah, label ini ya kita ganti nama. Labelnya, teksnya kita ganti untuk kode barang. Kemudian nama barang, copy saja.
nama barang, harga barang, stok, ya. Stok dan satuan. Ini kita kecilkan dikit. Agak biar rapi sedikit ya untuk formnya. Stok dan satuan. Copy dan satuan. Kemudian Anda pilih toolbox lagi. Untuk satuan kita berikan namanya combo box. Barang kita besarkan, barang harga kalau kita besarkan sedikit. Nah, untuk data barang silakan Anda isi. Yang pertama itu adalah komponen cari. Jadi saya besarkan sedikit. Ini kita pilih yang pertama, ya kita ambil saja yang ini. Copy saja, taruh di data barang. Kita buat cari barang berdasarkan kode atau nama. Nah, itu. Kita kecilkan textboxnya. Ya. Kemudian pilih toolbox lagi, pilih data grid view. Kalau Anda tidak mengenal, tidak dapat mencari, ya, tidak bisa mencarinya, Anda bisa ketik di sini data grid view, kemudian tarik ke sini. Kita perbaiki dulu. Sip ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses kita tambahkan button. Ya, kita tambahkan button. Biasanya ada di komponen ya. Ini ada, bisa pilih button ya. Kalau emang tidak bisa terlihat jelas. Nah, di sini ada di all Windows Form ada button. Kita tambahkan 4 button. Misalkan dikit. Yang pertama kita buat namanya button baru, kita tambahkan simbol dan aja baru. Kemudian kita copy dari sini, dibuat ini simpan, baru simpan, kemudian ubah ya. Ubah, dan hapus. Dan hapus ya. Oke. Ini. Nah, cara untuk memberikan icon pada button, Anda bisa ini ya. Ini saya bold saja fontnya biar kelihatan perbedaannya. Kita kontrol semua buttonnya, kemudian pilih font. Nanti di sini ada pilihan bold atau semi bold. Nah, selanjutnya untuk memberikan icon, kita klik buttonnya, kemudian pilih image. Nanti di sini kita bisa berikan image-nya itu yang pertama
Untuk baru kita pilih aja yang news. Ya, kalau Anda memang belum ada untuk ikonnya, bisa Anda download di modul 2 ya. Maksud saya di video ketiga yaitu tentang membuat interface. Di situ sudah saya sediakan link untuk download ikonnya. Kita pilih new E32. Kemudian untuk button ini ya, agar dia bisa berada ya, kan kalau di sini kan berada di tengah ikonnya ya, kita bisa atur untuk di bagian sini ada middle center, kita buat middle, taruhlah kita buat di kiri misalkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan button simpan. Ini kita ikon, kita proporsionalkan dulu. Simpan, kita pilih image, kita ada namanya save 32 pixel, kita buat dia middle live, kemudian ubah, kita buat middle live, tambahkan gambar, ubah, edit ya, edit 32 dan hapus. Atau delete 32. Oke, nah seperti itu. Nah, jadilah untuk tampilan dari pom barang. Namun pada saat kita running ya, pada saat kita panggil, ini kalau kita besarkan dia tidak resize, tidak otomatis resize. Lalu bagaimana cara membuat pom barang ini resize otomatis ketika dibesarkan? Data grid ikut besar, text box ikut besar, group box ikut besar dan sebagainya. Itu gampang sekali ya. Yang pertama saya membuat group box data barang ini, saya mau buat nanti dia otomatis resize. Namun kita klik dulu ya group boxnya. Pilih sini ada properties namanya anchor, kita buat top left-nya kita buat white, and bottom-nya kita buat aktif semua seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi sekali lagi, adalah barang. Nah, ini baru group box-nya saja ya, belum isi data grid-nya. Nah, jangan lupa untuk data grid-nya juga. Kita pilih text box-nya, kita pilih data grid-nya, kemudian ada property anchor, kita buat top left, right, and button-nya kita buat seperti tadi ya. Jadi dia nge-resize dari group box-nya. Oke, kita ambil master data barang, kita besarkan, otomatis dia ikut resize. Seperti itu ya. Kemudian yang langkah kedua adalah bagaimana caranya untuk ya membuat ya form atau grup yang di bawahnya itu resize juga. Kita buat untuk grup box 2 ini resize-nya bottom saja, tidak perlu top. Nah, ini kanan, oke, seperti ini. Biar dia berada di bawah ya dari form barang. Lagi. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi ya. Langkah selanjutnya adalah pemberian nama komponen yang digunakan untuk memanggil komponen tersebut dalam coding. Untuk kode barang kita sepakati saja namanya text box kode barang ya. Kita pilih name. Yang pertama kita ganti text box kode barang. Kode barang. Kemudian yang kedua text box nama barang. Yang ketiga text box harga. Yang keempat text box stock. Yang kelima ini ada text box cari. Yang combo box kita berikan nama combo box satuan. Untuk data grid-nya kita berikan nama data grid view barang. Ya, data grid view barang.
Kemudian untuk button yang kita berikan nama btn, yang ini button baru. Yang kedua button simpan. Yang ketiga button ubah. Yang keempat button hapus. Nah, ya untuk formnya, maksudnya untuk group boxnya, kita klik group boxnya, kita berikan yang pertama group box form, ya, kedua group box data, yang ketiga ini proses. Group box prosesnya kita berikan nama group box proses. Nah, seperti itu ya. Setelah kita memberikan nama komponen, baru kita mulai coding, ya, mulai untuk memberikan coding. Saya sudah membuat, ya, berikan coding di form barang. Caranya Anda klik kanan di form barang, pilih view code. Nah, di sini ya. Nah, karena kita kan ingin form barang tersebut terkoneksi dengan database, jangan lupa untuk memberikan, ya, nantinya untuk memberikan library SQL. Namun kita pertama kali adalah membuat prosedur untuk penanganan form barang. Ya, saya buat prosedur itu di bagian bawah sini dari public partial class. Nah, kita buat prosedur namanya bersih. Saya ulangin, prosedur adalah, ya, suatu fungsi yang dapat digunakan berkali-kali, ya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan coding secara berlebihan. Kita buat sekali, kemudian nanti bisa digunakan berkali-kali. Clear. Text box, cari, ya, teksnya kita buat pasang, oke. Kemudian combo box satuannya kita buat teksnya pilih satuan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat, oke, seperti dia. Langkah kedua kita membuat atur tombol, ya, buat prosedur atur tombol, membuat prosedur atur tombol, void atur tombol, tempat boolean status, button ubah, kita buat enable status. Kemudian button hapus, enable status. Kemudian langkah ketiga adalah, ya, membuat atau memanggil prosedur di bagian bawah public form barang. Nah, ciri yang di public form barang ini adalah namanya constructor, yaitu pada saat form pertama kali dijalankan apa yang harus kita jalankan. Jadi constructor adalah metode yang digunakan ketika pertama kali form akan dijalankan. Berarti nanti pertama kali form dijalankan, text box itu akan kita panggil, itu yaitu bersih semua. Kemudian tombolnya nanti statusnya masih enable-nya false. Jadi di sini kita panggil prosedur bersih, ya, dan atur tombol. Kita buat bersih sama atur tombol, kemudian false. Pada saat kita jalankan barang, nanti otomatis bersih dan harga barang 0 dan sebagainya, ada pilih satuan. Nah, ini kita buat atur tombolnya false, artinya button ubah sama button hapus. Ini enable-nya kita buat false, itu artinya tidak dapat diaktifkan. Nah, ini ya. Kita rasakan, oke, kita besar. Nah, selanjutnya adalah kita di sini belum memiliki item untuk pilih satuan. Kita bisa berikan itemnya, caranya gampang sekali. Kita masuk ke desain lagi.
view designer, klik kanan view designer. Nanti di satuan ini kita berikan namanya item. Item itu satuan barang biasanya ya, paling ini unit misalkan ya, kodi, lusin, part, box dan sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke bagian kode. Kita kembali ke atas lagi. Kita jangan lupa untuk memberikan angka keempat ya, memberikan library SQL. Caranya using system.data.sql client. Oke. Kemudian langkah ke-5 di bawah public variable ini kita tambahkan variabel. Tambahkan variabel untuk perintah SQL. Caranya private SQL command cmd, kemudian private dataset ds, private SQL data adapter, kita buat DA. Jadi namanya apa ya? SQL command digunakan untuk nantinya kita membuat perintah query, itu SQL query-nya. Kemudian yang kedua dataset digunakan untuk perintah, yaitu menampilkan data nanti ya, jadi data tersebut di set datanya. SQL data adapter yaitu digunakan untuk nantinya ya, DA itu digunakan untuk mengeksekusi ya perintah query tadi yang diletakkan nanti ke dalam tabel. Oke, agar lebih jelasnya langsung saja ya, kita lanjutkan dulu. Nomor 6, import class koneksi dari package class koneksi.cs. Kita jadikan objek menjadi namanya con. Caranya kelas kita panggil nama ini ya, folder dulu koneksi con sampai dengan new class koneksi seperti itu. Ini langkah ke-6. Kemudian untuk biar nanti datanya nampil atau muncul, kita buat dulu refresh barang. Oke ya. Anda bisa letakkan di sini boleh, yang penting prosedur itu letaknya adalah di bawah public partial class dan boleh sebelum dari public pembarang atau namanya constructor. Kita enter di bawah sini setelah prosedur terkumpul, kita buat langkah 7 yaitu membuat prosedur refresh barang. Caranya gampang sekali. Oke, cara membuat refresh barang yaitu void, kita tulis refresh barang. Kita buat seperti ini dulu. Kita buat SQL connection. Connection. Kita buat variabel aja namanya con get con. Kemudian kita buka. Dan jangan lupa untuk membuat handling try catch, try. Kemudian sini catch. Kemudian sini finally. Kita buat di sini nanti con close. Kemudian di sini kita buat con open. Kemudian cmd sama dengan new SQL command, select bintang com tbl barang con ds sama dengan new dataset da sama dengan new SQL data adapter cmd ya, panggil da titik fill ds
ds, kita buat tbl barang, data grid view barang, titik data source dengan ds, data grid view barang, titik data member, kita buat tbl barang, data grid view barang, titik auto size, kita buat kolom mode, ini nanti otomatis ya, dianya nanti resize kolomnya. Kita buat data grid view auto size kolom mode, view auto size kolom mode, ini titik view. Nah seperti ini ya, data grid ya, view barang, kita allow user to add row-nya kita buat false, jadi nggak diboleh tambahkan lewat tabel data gridnya, jadi harus menggunakan komponen refresh. Kemudian catch exception, tambahkan di sini, tambahkan exception, buat exception handling error, kita buat A saja. Message box titik show, kita buat A to string. Selanjutnya finally contract. Kita ini adalah membuat refresh barang, jadi perintahnya adalah select bintang from table barang untuk tampilkan data seluruh barang, dimana nanti data barang tersebut disimpan ke dalam data grid view barang ya, karena data source-nya ds, itu dataset dari CMD tadi. Kita buat auto size kolom modenya, kita buat fill, yaitu ngikutin kolom, sesuai kolom penuh seluruh dari data gridnya. Kalau user ini kita buat false, dari artinya tidak boleh nantinya user menambahkan data lewat data grid, tidak boleh. Kemudian kita buat refresh. Caranya nanti memanggil ini ya, kita panggil di refresh barang, di initialize komponen kita panggil. Contoh ini kita buat langkah ke 8 boleh, 8 boleh ya, kita buat refresh, panggil refresh barang. Oke, kita buat refresh, jangan lupa counter spasi barang teman. Oke, jalankan, nanti otomatis sudah panggil. Nah ini maksudnya otomatis ya. Kalau kita buat auto size kolom mode, kita besarkan, jadi ikutin ya. Ini nanti sudah kembali, tapi belum ada data. Tutup lagi, kita lanjutkan. Ini baru sampai dengan langkah 8, kemudian langkah ke 9. Dan langkah ke 9. Ini langkah juga ya. 9 kita enter sekali di sini. Kita membuat prosedur cari barang, void atau prosedur cari barang. Nah, caranya kita copy saja yang prosedur ini ya. Refresh barang ini kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya ini. Yang harus diganti adalah select bintang from table barang, kita tambahkan where, kita cari berdasarkan kode barang. Kode barang like petik 2 kali ya. Kemudian tanda persen 2 kali. Kemudian tanda petik 2 kali lagi, plus text box, kita buat text box cari, berdasarkan text box cari teks, artinya tampilkan seluruh tabel barang yang mana kode barangnya kita cari berdasarkan ya text box cari yang kita ketik. Kalau seperti text box cari yang kita ketik, kita kemudian atau kita tambahkan atau nama barang, jadi kita bisa mencari lewat kode barang atau nama barang, like, tanda petik ya, persen, kemudian ini, oke sorry maksud saya gini, ya, ketik, kemudian persen ya 2 kali, kemudian nantinya adalah ketik ya, plus. Text box nama barang,
textbox, misalkan textbox cari barang tetap ya, cari titik teks. Nah seperti ini. Oh ya, ini nama barangnya kita buat stock and fill. Ini kode barang, nama barang ini sesuaikan dengan fill yang ada di SQL server yang kita buat, tabel barangnya. Kalau dia tidak sesuai, salah saja misalkan kode barang seperti ini nggak akan jalan. Harus sesuaikan dengan fill yang ada di SQL servernya, kolom-kolom yang ada di SQL servernya. Oke, seperti ini ya cara membuat cari barang. Kita copy saja dari refresh, kemudian kita ganti dari SQL command. Lalu bagaimana cara memanggil cari barang? Anda bisa klik view designer, kemudian double klik textbox dari textbox cari, double klik, kemudian kita panggil. Oke. Oh ya, sorry, tadi ini belum kita ganti namanya. Namanya pertama kan refresh barang, di sini cari barang. Jadi error ya. Oke, kita panggil. Sudah langkah 9, sekarang langkah 10. Panggil cari barang. Cari barang. Kemudian kita running. Jadi di sini bisa kita cari ya. Cuman di sini kan belum ada datanya, jadi kita belum implementasikan. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah membuat ya button simpan. Caranya gampang sekali ya. Kita double klik button simpan. Ya, untuk perintah simpan data barang, kita buat dulu sebuah validasi agar nantinya ketika kita input apakah sudah barang tersebut sudah masih kosong atau tidak. Buat trim ini. Nah, ya. Atau nanti kan ada atau terus ini kita ganti textbox nama barang atau textbox stop atau textbox harga atau combo box harga, combo box satuan. Oke, jangan lupa di sini nanti kita tapi terakhirnya jangan ada atau lagi. Kita buat. Nah, artinya apa? Jika kode barangnya kosong, nama barang kosong, stok kosong, harga kosong, atau satuannya belum dipilih, maka nanti ada peringatan pesan belum lengkap ya. Message box show data belum lengkap, lengkapi data. Lengkapi data. Kita buat di sini nanti ada ini informasi peringatan. Kemudian di sini kita buat message box button yang kita buat oke. Dan buat message box button iconnya kita buat exclamation. Itu. Selain itu artinya kalau misalkan artinya datanya ada lengkap datanya, kita buat else, kita persiapkan koneksi. SQL connectionnya, SQL connection sama dengan get con gitu ya. Sama kita buat kita buat try, kita buat persiapan koneksinya ya. Kemudian try, kemudian ada catch. Jadi di sini tambahkan exception x. Oke. Kita buat cmd dengan new SQL command insert into tbl barang values ya. Kita buat sini. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma. Sini sebelum kita buat count.
Kita mulai ya. Lihat sini. Text box kode barang titik teks. Kemudian setelah teks kode barang, kita tambahkan koma ya. Setelah itu apa lagi ya kan isinya, ketik-ketik ya. Text box nama barang teks, kemudian kita tambahkan lagi koma ya. Di koma, kemudian kita ketik lagi ya. Text box harga di teks, kemudian kita tambahkan lagi koma di sini ya. Kemudian text box stock. Oke, kita buat seperti ini. Text box stock in text. Kemudian kita tambahkan lagi koma box satuan. Box satuan teks. Nah, jangan lupa untuk memberikan tutup, karena di sini punya buka, di sini punya tutupnya. Maksudnya apa? Jadi kalau di konsep SQL itu kan kalau mau nyimpan data ada insert, into, nama tabel yang misalkan kode barang, values apa gitu ya. Dan di sini kita petik-petik itu maksudnya adalah nama, misalkan kode barang yang D01 nanti ya. Ada koma, makanya di sini ada koma, seperti koma-koma gini ya. Kemudian nanti nama barangnya apa dan selanjutnya. Dan ini nanti kalau sudah nanti ditutup baru kita ya. Kemudian kita buka koneksinya, membuka koneksi con open ya. Kemudian kita eksekusi dengan query-nya, kemudian kita tampilkan pesan message box show data berhasil disimpan, ada informasi. Oke. Kemudian message box kita buat oke. Kemudian message box iconnya kita buat information. Oke. Sini message box-nya kita buat show text to string. Nanti kalau ada yang salah kita tampilkan nanti ya. Nah, coba kita running, kita simpan data. Oke, saya lupa menambahkan ya. Di sini nanti habis kita tampilkan pesan sebelum ya. Kita tampilkan pesan nanti. Di sini ada refresh barang. Terus barang di koma kita buat bersih lagi ya. Mau kita buat atur tombol. Ini coba master data barang, sedikit simpan baru misalkan D01 nama barang spidol, harga barangnya 6.000 30, kita buat satuannya unit. Oke, data berhasil disimpan ya. Kemudian Anda lihat di sini datanya disimpan. Saya menambahkan data barang baru D002, nama barangnya misalkan keyboard, harga barangnya kita buat 45.000 kan ya, stoknya ada 20, kita buat di sini
merupakan unit simpan. Jadi kita kan sudah buat prosedur cari barang, saya buat cari di bio lagi, salah terus ya keyboard. Nah, bisa dicari. Oke, setelah kita membuat tombol simpan, kita akan mau masuk ke pembuatan ubah data dan juga hapus. Tapi sebelum membuat ubah data, kita perhatikan dulu untuk bagaimana nanti data grid ini akan parsing ke text box. Caranya klik kanan di sini ya. Maksud saya klik di sini. Nanti ada properties, kita cari dulu. Klik di sini, kemudian ada properties namanya cell click ya. Digunakan cell click. Anda klik di sini, ada pilihan cell click, double click. Kemudian kita buat cara mengambil nilai dari record table yang dipilih. Ya, pertama button simpan kita buat enable files ya, kemudian atur tombol kita buat true, kemudian kita isi text boxnya, text box dan combo box yang akan diparsing dari data grid view. Dulu biar nanti bisa terlihat ya kan. Nah, oke. Data grid view row, grid view row, row ya, this data grid view barang, view rows ya, row index. Oke, text box kode barang titik teks dengan row cell kode barang titik value titik string. Nah, artinya apa, nanti text box kode barang akan diisi berdasarkan dari kolom atau sel dari kode barang. Oke, copy saja biar cepat. Text box barang berarti di sini nama barang, sini harga ya, harga stok. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk ini semua kita harga text box harga di manakah korban harga. Oke. Di sini untuk nama kolom ini harus sama dengan nama kolom di SQL Server yang dibuat ya. Oke. Biar nggak terjadi error. Stop, box, satuan. Combo box satuan. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan cat exception, handling errornya x insert box so x to string. Pada saat kita running, nantinya data barang yang udah kita inputkan, kita klik ya sekali, kan otomatis ke sini. Klik otomatis ke sini. Nah, seperti itu. Dan batas simpan otomatis kita buat enable pass. Selanjutnya adalah ya membuat perintah ubah data. Cara membuat perintah ubah data, kita copy dulu yang dari simpan ini, kita copy. Kita copy sampai dengan selesai ya, di copy sampai dengan selesai. Jadi kopinya yang benar, harus cerdas kopinya. Kalau ini buka ini, jadi tutupnya ini. Jangan di copy semua ya, copy dari if-nya aja. Dan kita paste, jangan lupa memberikan keterangan dulu
Ini perintah 12, ini perintah 13. Membuat ubah data. Oke, kita paste. Nah, yang harus kita ganti di sini adalah yang di scale command. Kita ganti seperti ini. Update tbl barang, set nama barang, ya, ketik dulu, kali plus text box, nama barang titik teks. Kemudian yang kita ganti yang kedua adalah harga, dengan petik kali, petik 2 kali lagi, ini lagi ya, text box harga titik teks. Kemudian setelah harga stok ya, stok kita buat teks, text box harga sudah, stok titik teks. Kemudian satuan ya, ketik. Oke, text box, bukan text box, combo box satuan titik teks. Kemudian kalau misalnya untuk mengubah data perlu namanya untuk menjadi satu, yaitu primary key. Jadi kalau primary key jangan dibuat di objeknya, tapi dibuat di where-nya. Jadi kalau sudah tidak ada yang diubah lagi, kan ini koma nih, langsung saja kami itu where ya, kode barang sama dengan ketik ini, text box kode barang titik teks. Nah, seperti itu. Oke ya. Terus yang langsung diubah di sini data berhasil diubah. Kemudian di sini ada repeat barang bersih, atur tombol fast, kemudian button simpannya kita buat true lagi. True. Oke, sorry. True. Coba kita running. Ya. Kita buat kolam mega barang. Misalkan kita ganti nama spidol yang tadi saya salah ketik, kita buat namanya spidol, spidol, kemudian kita ubah, otomatis nanti dia berubah namanya spidol. Harganya kita misalkan kita ubah 5.000, atau bisa sekaligus Anda rubah sebagian dan sebagainya. Kemudian kita membuat perintah hapus. Cara membuat perintah hapus gampang sekali ya. Anda double klik untuk hapusnya. Kita buat perintah hapus. Cara membuat perintah hapus ya, tadi ini langkah berapa? Ini langkah ke 13 kali langkah 14. Membuat perintah hapus. Caranya kita buat pesan dulu. Yakin ingin menghapus data barang, ya. Jadi data barang apa gitu ya, nama barang titik teks. Oke. Ini nanti kita minta konfirmasi. Kita buat message box buttonnya yes no. Kita buat message box icon, kita buat question sama dengan dialog result yes. Jadi yakin ingin menghapus data barang dan kita persiapkan SQL koneksinya. Di sini Anda bisa copy saja yang dari sini ya, dari sini
sampai dengan sini, dari yang edit data itu ya, dari SQL connection. Saya persiapkan ini. Kita copy aja, kemudian paste di bagian bawah sini, hilangkan try-nya, tidak perlu pakai try handling ya, langsung saja. Kemudian SQL command yang kita ganti delete ya. Kita ganti delete from tbl barang where kode barang sama dengan ya, jadi delete berdasarkan kode barang, kode barang text itu di open, eksekusi. Di sini nanti data barang berhasil dihapus, di baris barang bersih ya, tertombol ke portal baru kita buat model 3 itu ya. Kemudian kita coba running, kita buat running barang, kita misalkan mau menghapus data keyboard, kita klik keyboardnya, kemudian kita hapus. Yakin ingin menghapus data barang keyboard, kemudian yes, data barang berhasil dihapus. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian nanti untuk selanjutnya kita mau buat button baru, kita buat fungsi button baru, klik button barunya, kita panggil prosedurnya, ini angka ke 15 kita panggil, jadi kita panggil saja, panggil prosedur bersih dan atur tombol. Bersih sama udah atur tombol, button simpan enable true. Kemudian coba kita running, jika nanti button barunya saya klik barang, dan saya klik sembarangan ya, klik baru otomatis bersih kembali. Nah seperti itu. Oke, mungkin tutorial untuk membuat create, update, delete sampai dengan di sini, dan plus pencarian ya. Nah, tutorial selanjutnya adalah membuat auto number ya, jadi nanti barang ini tidak perlu kita buat ketik manual, artinya kita buat otomatis number. Nah itu nanti di video tutorial selanjutnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.